Belajar hukum tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hukum nun sukun dan tanwin, ahkamun nunis sakinah wat tanwin. Nun sukun atau tanwin sering kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran. Nun sukun atau tanwin sangat istimewa ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada yang tahu huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah ada 28, seperti di bawah ini. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, ada 4 hukum bacaan, yaitu yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Kita mulai yang pertama, yaitu izhar. Apa sih izhar itu? Izhar secara bahasa yakni jelas. Jadi ketika nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Nah, kapan kita membacanya dengan jelas? Ketika ia bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Apa saja 6 huruf tersebut? Yaitu hamzah dengan ha, ain dengan ha, ghain dengan kha. Nah, ke-6 huruf tersebut berasal dari tenggorokan. Ada yang mengatakan namanya izhar halqi. Nah, kita kasih contoh yang hamzah. Contohnya man amana. Nah, di situ nun sukun dibaca jelas karena bertemu dengan hamzah. Nun sukun dibaca jelas karena bertemu dengan hamzah. Man amana. Man amana. Atau misalnya yang tanwin. Aliman hakima. Nah, di situ fathatain bertemu dengan huruf ha. Tanwin dibaca jelas. Aliman hakima. Aliman hakima. Aliman hakima. Hukum berikutnya adalah idgham. 2 huruf yang ada kesamaannya dan bergabung menjadi 1 huruf. Contohnya adalah mimma. Asal katanya adalah minma. Dan ketika digabung menjadi mimma, jadi nun sukunnya tidak kelihatan. Di hukum idgham ini pun ada 2 uraian. Yang pertama adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ada 4 huruf dan idgham bila gunnah ada 2 huruf. Idgham bi gunnah yaitu memasukkan dengan mendengung. Dengan rincian, idgham berarti memasukkan atau meleburkan, dan bi gunnah itu berarti mendengung. Dan apa saja huruf yang ada di idgham bi gunnah, yaitu yang ada 4 tadi, yaitu dalam kata yanmu. Yanmu sendiri dalam bahasa Arab yang berarti tumbuh. Ya, nun, mim, waw. Nah, jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka dibaca gunnah atau dengung. Kita beri contoh. Man yaqulu. Man yaqulu. Nunnya tidak jelas, tapi terdapat sedikit dengung. Jadi itu namanya idgham bi gunnah, terdapat dengungnya. Kalau yang tanwin seperti ini, mathalamma, mathalamma. Dibaca idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan mim. Nah, dalam hukum idgham bi gunnah sendiri terdapat pengecualian, yaitu ketika nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah dalam 1 kata.
maka nun mati tersebut dibaca jelas, tidak didengungkan. Contohnya yaitu sinwanun. Nah, di situ nun sukun bertemu dengan waw dalam satu kata. Jadi nun sukunnya dibaca jelas. Contoh kedua, qinwanun. Nah, di situ nun sukun atau nun mati bertemu dengan waw. Jadi nun sukunnya dibaca jelas. Contoh ketiga, dunya. Dunya. Jadi nun sukunnya dibaca jelas karena bertemu dengan huruf ya dalam satu kalimat atau satu kata. Maaf, dalam satu kata. Nah, kita beranjak ke hukum idgham berikutnya, yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah berarti memasukkan tanpa mendengung. Idgham sendiri berarti memasukkan dan bila gunnah tanpa mendengung. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, nun sukunnya dimasukkan tetapi tanpa mendengung. Huruf yang ada di idgham bila gunnah hanya ada dua, yaitu huruf lam dan ro. Kita beri contoh yang huruf lam. Contohnya milladunka. Milladunka. Jadi di situ nun mati bertemu dengan huruf lam dimasukkan, nun matinya dimasukkan ke dalam huruf lam, tapi tanpa dengan dengung. Milladunka. Milladunka. Contoh berikutnya pada huruf ro. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Jadi di situ nun mati atau nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ro tanpa dengan mendengung. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Seperti itu. Lanjut kita ke hukum bacaan berikutnya. Hukum bacaan ketiga, yaitu iqlab. Nah, hukum iqlab sendiri hanya terdiri dari satu huruf saja, yaitu huruf ba. Apa sih artinya hukum bacaan iqlab ini? Hukum bacaan iqlab ini artinya yaitu mengganti. Kenapa kok dikatakan mengganti? Karena ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba, dibacanya diganti menjadi huruf mim. Nah, nun sukun tersebut diganti menjadi huruf mim. Maka dari itu dikatakan mengganti. Lanjut saja kita ke contohnya. Contohnya mim ba'di. Mim ba'di. Nah, di situ kenapa nun sukunnya kok tidak dibaca? Karena nun sukun bertemu dengan huruf ba, nun sukunnya diganti menjadi huruf mim. Jadi dibaca mim ba'di. Mim ba'di. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke hukum bacaan yang keempat, yaitu ikhfa. Nah, ikhfa sendiri sering kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran, karena huruf-hurufnya sangat banyak, yaitu terdiri dari 14. Untuk mengetahui apa saja yang ada dalam hukum ikhfa ini, kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke definisi dari ikhfa. Ikhfa sendiri artinya samar. Jadi ketika bertemu dengan huruf ikhfa dibaca samar. Nah, kapan kita harus membaca samar?
ketika nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yang 14. Apa saja huruf ikhfa? Huruf ikhfa terkumpul dalam kalimat berikut. Sif dha thana kam jadda syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa zalima. 14 huruf ikhfa terkumpul dalam kalimat tersebut, yaitu huruf shad, huruf dzal, huruf tha, huruf kaf, huruf jim, huruf shin, huruf qaf, huruf sin, huruf dal, huruf ta, huruf za, huruf fa, huruf ta, huruf dot, huruf dha. Kita beri contoh untuk huruf shad. Contohnya yansurkum, yansurkum. Nah, di situ nun sukun dibaca samar karena nun sukun bertemu dengan huruf shad. Jadi dibaca yansurkum, bukan yansurkum. Itu salah. Bacaan yang benar yaitu yansurkum. Contoh yang kedua pada huruf sin. Berikut contohnya. Min sa'atah, min sa'atah. Jadi nun sukun bertemu dengan sin dibaca samar, bukan min sa'atah. Itu salah. Yang betul yaitu min sa'atah. Contoh berikutnya, jannatin tajri, jannatin tajri. Jadi di situ tanwin bertemu dengan huruf ta, maka dibaca samar, jannatin tajri. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.